Hai, oke. Sekarang gue mau cerita. Mau cerita pengalaman gue. Jadi di salah satu konten gue itu ada yang channel gue ya, di salah satu channel gue itu ada yang khusus membahas kontennya tentang sepak bola. Jadi di konten itu gue membuat kompilasi atau highlight untuk pertandingan bola gitu. Nah, kemarin sekitar tanggal 10 Oktober kemarin itu kan ada pertandingan final Piala UEFA Nation League, Ligu ya, yang 2021 antara Prancis sama Spanyol. Nah, kebetulan di pertandingan itu yang jadi pemenang itu Prancis dengan skor 2-1. Akhirnya gue mutusin buat untuk membuat highlight hasil dari pertandingan antara Prancis sama Spanyol. Gue sebelum gue buat, gue ngecek dulu nih. Wah, gila, ada yang baru 5 jam upload, 3 jam upload, 10 jam upload. Itu penontonnya udah banyak banget, tayangannya udah banyak, udah belasan ribu, ada yang ratusan ribu. Intinya jam tontonnya, jam tayangnya tinggi-tinggi deh untuk ukuran baru 3 jam, 5 jam, 10 jam pertandingan seperti itu. Akhirnya gue mutusin, gue buat malam hari kayak begini dah, karena ini malam. Gue buat highlightnya. Nah, pada saat gue buat rekaman itu, gue nggak langsung download, tapi gue ngerekam lagi pakai video record gitu. Gue pakai OBS, pakai program OBS. Gue ngerekam dari beberapa channel yang memang membuat highlight untuk hasil pertandingan Perancis sama Spanyol. Akhirnya setelah gue pilih ada sekitar 3 channel ya yang gue rekam. Nah, dari 3 channel yang gue rekam, gue ambil potongan-potongannya, kompilasinya yang pertandingan yang jam sekian, menit sekian sampai menit sekian gue ngambil dari sini. Yang menit sekian sampai menit sekian gue ngambil dari channel yang satunya lagi. Yang menit sekian sampai menit sekian gue ngambil dari channel yang satunya lagi. Seperti itu. Jadi gue kompilasi dari beberapa channel. Durasinya gue buat durasi akhirnya sekitar 4 menit ya. Iya, 4 menit. Nah, sementara channel-channel yang gue ambil tadi itu ada durasinya yang 8 menit, ada yang 10 menit, seperti itu. Jadi di atas 5 menit semua mereka. Gue buatlah itu. Nah, begitu gue buat, selesai lah gue buat. Akhirnya gue upload tuh. Setelah gue edit, selesai, gue langsung upload. Begitu gue upload, nah di situ setelah diproses upload itu tidak ada di hak klaimnya itu, nggak ada yang klaim, bebas lah, bebas. Jadi tidak ada di situ. Jadi udah bebas. Tapi gue diamin dulu. Gue nggak langsung buat pakai publik gitu, tapi gue masih buat pribadi. Karena gue masih harus buat covernya, buat thumbnailnya seperti itu. Nah, setelah thumbnail gue buat, gue periksa lagi. Nggak ada juga yang hak cipta yang gue langgar ya. Copyright yang gue langgar nggak ada. Akhirnya tanggal 11 malam gue upload itu video. Gue upload deh, aman. Begitu gue upload sudah mulai ada penontonnya, nambah satu. Ada juga yang subscribe baru tuh, ada beberapa orang tuh dari nonton itu, mereka subscribe juga, itu gue seneng banget tuh. Sebagai pemula gue seneng dong. Gue upload, gue ingin mengikuti jejak-jejak yang channel-channel gede, yang begitu mereka upload dapatnya langsung sekian ribu, sekian puluh ribu penonton gitu. Gue seneng dong, gue ngikutin jejak-jejak mereka sebagai pemula gitu, karena kita harus belajar dari mereka gitu. Gue seneng banget
nonton satu nambah, gue lihat lagi nambah lagi, gue lihat nambah lagi, gue lihat nambah lagi gitu. Nah, sekitar 1 hari itu gue ngelihatnya penontonnya sekitar udah hampir, kalau nggak salah ini udah hampir 30 tayangan gue punya. Terus ada penambahan subscribe itu sekitar, kalau nggak salah kemarin itu ada sekitar 5 deh, 5 atau 7 gitu penambahan subscribe-nya. Wah, senang banget gue, asli senang banget. Nah, tiba-tiba tanggal 12-nya sore apa malam ya, gue harus buka data nih bentar. Sekitar tanggal 12 sore atau malam, tiba-tiba gue dapat surat cinta tuh, masuk lewat email dari YouTube surat cintanya, bahwa konten Anda melanggar hak cipta dan video Anda terpaksa dihapus karena ada permintaan dari pemilik klaim copyright atau hak cipta, yaitu UEFA. Aduh, kaget gue, asli kaget, stres gue. Sebagai pemula ya, langsung kena hat trick kayak gitu, aduh. Wah, ngedon gue, asli ngedon. Tiba-tiba video gue yang udah jalan 1 hari udah ditonton, udah ada subscribe-nya nambah, tiba-tiba dihapus sama YouTube. Karena mereka menerima laporan atau diminta dihapus oleh pemilik hak cipta, yaitu dari UEFA, yang datanya itu dari pertandingan UEFA Nation League 2020-2021. Oke, akhirnya gue sadar begini. Oke, ini YouTube udah hapus video gue. Tapi yang jadi pertanyaan gue, yang masih nyesek di dada gue sampai hari ini, gue ngambil itu video, itu kan gue kompilasi dari beberapa channel yang sudah tayang. Dan sampai hari ini pun masih tayang videonya. Dan pada saat video itu gue kompilasi, gue itu nge-crop. Saking banyaknya gue nge-crop biar nggak kelihatan copy paste gitu. Sampai kepala pemain sama bola yang ditendang sama pemainnya itu cuma separuh kelihatan. Atasnya itu cuma kepala separuh, bola itu cuma separuh kelihatannya. Tapi akhirnya video gue dihapus gitu loh. Nah, cuman yang pertanyaan gue tadi itu, kenapa video gue kena hapus ya, kena klaim sama UEFA ya, disuruh hapus. Sementara video yang tempat gue ngambil, channel yang tempat gue ngambil itu video, rekaman videonya, itu nggak dihapus. Akhirnya gue punya beberapa kesimpulan, pemikiran ya, bukan kesimpulan sih ya. Apa ya salah gue? Kalau gue dihapus, harusnya yang channel yang tempat gue ngambil itu dihapus juga dong. Kecuali nih, kalau channel-channel itu mereka mendapat hak siar dari UEFA, misalkan RCTI nih siaran langsung Piala Champion gitu. Terus RCTI nampilkan highlightnya di YouTube. Mungkin nggak akan diklaim sama UEFA. Karena apa? Karena RCTI udah beli hak siarnya gitu. Tapi gue yakin dari 3 channel yang gue ambil untuk kompilasi videonya itu, gue yakin dari 3 itu pasti ada yang nggak memiliki hak siar dari UEFA. Nah, gue yakin nih. Tapi kenapa video gue yang kena hapus ya? Yang disuruh hapus sama UEFA.
memang sih pada saat kita dapat surat cinta dari YouTube, oke, kalau Anda memang ingin melakukan di situ ada lakukan tindakan gitu ya. Kalau kita ingin melakukan suatu pembelaan bahwa ini kenapa harus dihapus, ini segala macam, kita bisa melakukan itu. Tapi yang nggak mungkin gue ngelakuin itu, karena memang gue sadar bahwa video itu bukan hasil dari gue sendiri, tapi memang dari hasil gue ngerekam ulang menggunakan OBS video screenshot, dan gue crop, gue ambil dari beberapa channel yang sudah tayang duluan, yang sudah upload duluan. Cuman yang jadi pertanyaan gue sampai hari ini, kenapa gue bisa dihapus tapi channel yang lainnya masih tetap tayang tuh, masih tetap tayang sampai hari ini, bahkan jam tayangnya terus bertambah. Sementara gue yang baru pemula, yang baru subscribe-nya belasan orang yang subscribe, itu langsung dihapus. Sebagai pemula gue emang ini kasus yang membingungkan buat gue sebagai pemula, gue akui. Tapi secara logika gue berpikir, kenapa channel yang tempat gue ngambil itu nggak dihapus atau nggak kena klaim dari WFA sendiri? Karena gue yakin banget, kalau video yang gue buat kompilasinya dan gue upload di channel gue itu diklaim hak ciptanya, copyrightnya oleh WFA, berarti video yang gue ambil di 3 channel itu pun itu pemiliknya adalah WFA. Walaupun gue paham bahwa satu konten atau satu konten, satu video itu bisa dimiliki oleh beberapa pemilik hak cipta. Contoh misalkan musik gitu, musik itu bisa dimiliki hak ciptanya oleh satu, penyanyinya bisa, dua, pencipta lagunya bisa, tiga, produsernya bisa dimiliki oleh beberapa pemilik hak cipta untuk satu video atau satu konten. Tapi seperti yang di awal tadi gue bilang, bahwa dari 3 channel yang gue ambil kemarin, gue yakin banget 3-tiganya mungkin nggak semua memiliki hak sebagai pemilik hak ciptanya. Kenapa? Karena gua ngeliat di channelnya itu jadi di atasnya, di pojok atas, kalau pertandingan bola itu kan di pojok kiri atas itu kan ada inisial nama klub atau nama negara yang bermain, terus sama ada waktu, counter count-nya sama goalnya berapa. Nah di pojok kanan itu atas itu kan biasanya nama stasiun penyiarnya, misalkan Band Sport. Nah di situ kan ada tulisan Band Sport, atau misalkan SCTP ya SCTP, atau RCTI ya misalkan RCTI, atau TV One mungkin ditaruh di situ. Nah itu kemarin dari 3 channel itu gue ngeliat bahwa gue bener-bener paham banget bahwa salah satu channel itu ada namanya Highlight All Goal. Jadi dia buat lagi di atas untuk ngenutupin copyright yang ada di pojok kanan atas yang punya hak siarnya. Dia tutup pakai nama channelnya dia, yaitu Highlight All Goal. Gede banget tuh. Terus yang satunya dari F3, inisialnya F3 di atas itu. Kalau F3 itu kalau nggak salah French football gitu ya. Mungkin kalau French football oke lah, mungkin dia punya hak siar ya. Mungkin dia punya hak siar sehingga dia durasinya memang agak panjang dan tidak terkena copyright. Tapi yang duanya gue yakin banget gitu.
Yang satunya, satunya tuh yang lebih yakin gue itu yang highlightnya itu, yang tulisan di atasnya highlight all good, itu gede banget buat nutup copyright yang ada di pojok kanan atas. Tapi dia nggak kena kok. Tapi dia nggak kena hapus. Sampai hari ini masih tayang videonya. Sampai hari ini masih tayang. Nah, ini gue cerita. Mudah-mudahan apa yang kasus gue ini, cerita gue ini yang gue sampaikan ini bisa jadi masukan buat teman-teman pemula atau teman-teman yang channelnya kontennya itu kompilasi gitu. Gue tertarik sama kompilasi. Kenapa? Karena kompilasi bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Membuat konten kompilasi, katakanlah kompilasi bola, musik, reaksi, atau yang lainnya, itu lebih susah daripada kita sekedar buat konten terus ngomong kayak begini, ngebacot kayak gini, apa aja, atau buat blog itu, blog itu buat kompilasi itu lebih susah gitu. Kita harus mantengin, kita harus ngedit, kita harus nonton sekian banyak video, sekian banyak konten kita harus tonton, dan satu-satu kita harus potong-potong tuh, kita ambil. Dan itu tidak cukup dengan waktu yang sebentar, tidak cukup dengan waktu setengah hari, satu hari nggak cukup. Itu butuh waktu beberapa hari untuk membuat kompilasi itu agar yang kita sampaikan itu menarik gitu loh. Karena begini, kadang ada penonton yang kalau misalkan nonton bola nih, dia nggak demen-demen banget sih sama bola gitu loh. Tapi kalau dia nonton kompilasi highlight cuman 2 menit, 3 menit, 5 menit, dia seneng. Oh ternyata ini hasil golnya, oh ini yang ngasih golnya gitu. Mereka seneng gitu loh. Daripada mereka harus nonton 45 kali 2, 5 menit kali 2 gitu. Belum kalau nanti ada pertambahan waktu. Nah, jadi kompilasi ini bukan kalau ada orang yang ngomong, lu sih buat dong konten sendiri, buat dong ide sendiri, jangan nyaplok ide orang, jangan nyaplok video orang, itu nggak kreatif namanya. Tuh gue bilang ya, membuat konten sendiri itu dengan kompilasi lebih susah membuat konten kompilasi bro. Dan konten kreator yang membuat konten kompilasi itu, keuntungan yang didapat itu bukan cuma buat dirinya sendiri bro, tapi dia juga mempromokan konten ori yang dia ambil. Contoh nih, misalkan kita buat konten reaksi musik. Nah yang sekarang terkenal tuh channelnya Alif Bata, dia gitar fingerstyle, itu yang terkenal sekarang. Videonya ditonton oleh reaktor luar negeri dari banyak negara. Gua yakin begini, oke, dari sekian banyak penonton itu gue yakin nggak semuanya paham dengan teknik bergitar. Mungkin dia ngelihat Mas Alif Bata main gitar gitu, tuh dia nggak tahu kelebihannya apa, dia yang nonton. Mungkin dia nggak tertarik banget lah gitu, karena dia nggak paham, dia hanya oh dia main gitar, dia nggak tahu tekniknya. Tapi dengan adanya kreator-kreator yang melakukan kompilasi dari sekian banyak kreator yang memberikan kritik, memberikan masukan, terus digabung jadi satu kompilasi video, terus diupload, ditonton sama orang yang nggak paham musik, mereka jadi tertarik. Oh berarti Mas Alif itu hebat juga ya, dia bisa main begini, oh dia bisa, oh ini tekniknya hammer on, oh ini chord, oh ini harmoni, oh ini segala macam gitu loh. Oh ini maksudnya fingerstyle, oh ini ketukannya kalau begini hammer on namanya, oh ini dia lagi harmonik nih gitu.
Oh ini dia lagi fokus nih gitu, vokal maksudnya. Gua sendiri paham musik itu karena gue nonton kompilasi yang dibuat oleh kreator-kreator yang membuat konten kompilasi tentang reaksi musik Alif Bata. Banyak gue pantengin. Akhirnya karena gue udah pantengin kompilasinya Alif Bata, karena orang dirang, wow my god, wow. Itu menarik buat gue. Padahal gue nggak ngerti musik. Kalau gue nggak ketemu dengan yang kreator kompilasi kreator, gue nggak akan mungkin juga ngelihat videonya Alif Bata gitu loh. Karena apa? Karena gue nggak paham cara main gitar gue nggak paham. Apalagi teknik bergitar. Tapi dengan gue nonton kompilasi dari reaksi-reaksi yang ada di kompilasi itu, gue jadi paham, gue jadi tertarik. Akhirnya apa? Gue tonton yang orinya juga. Karena apa? Karena di deskripsi konten yang dibuat oleh para kreator konten yang kompilasi di musik itu mereka cantumkan di deskripsinya semua link-link URL video yang mereka ambil, potongan-potongan itu dicantumkan di deskripsinya. Di situ silakan tonton channel aslinya Mas Alif Bata, silakan tonton video reaksi aslinya dari misalkan Buddha Slim, misalkan dari The Breakdown, misalkan dari Alice, misalkan terus dari banyak ya, gua nggak hafal namanya, banyak. Akhirnya orang kan tertarik, termasuk gua tertarik, seneng nontonnya. Akhirnya gua paham lagunya Good Father, lagunya Lingser Wengi, lagunya The Last of the Mohican, lagunya Toxicity, lagunya Black or White, lagunya California itu, terus lagunya yang lebih keren lagi tuh lagunya Queen, Bohemian Rhapsody yang di fingerstyle sama. Nah, gua tahu kerennya itu karena gua menonton tuh reaksi-reaksi dari para reaktor-reaktor luar negeri itu yang dibuat kompilasi oleh para kreator konten yang ada di Indonesia. Akhirnya gua paham, oh Mas Alif itu begini ya. Nah, seandainya itu nggak ada konten kayak begitu, gua nggak paham Mas Alif main apa, jagonya di mana. Bagi gue biasa-biasa aja, kayak orang-orang biasa aja main gitar gitu, dang 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 dang, kayak gitu aja. Jadi kalau ada yang orang yang ngomong, lu sih nyaplok videonya orang, lu sih begini, itu salah bro. Gue nggak setuju dengan yang begitu. Gue nggak setuju dengan kata-kata itu. Karena kreator yang ngebuat konten kompilasi dari sekian banyak video orang lain untuk disajikan dalam bentuk yang lebih menarik lagi, itu lebih susah buatnya daripada sekedar buat konten sendiri, vlog, buat ini ngomong-ngomong kayak begini gitu. Itu lebih susah dan gue udah ngerasain gitu loh. Kita mantengin, edit sana, edit sini, edit sana, dan itu begitu diupload kena tuh ada hak cipta, kita rubah lagi, balik lagi ke editing, rubah lagi, balik lagi edit, begitu terus sampai nggak ada tuh. Jadi kalau kita cuma ngomong video asli gini, upload nggak ada yang yakin 100%, 1000% yakin, kagak ada yang klaim itu bebas tanpa hambatan. Dan para konten kreator yang membuat kompilasi dari beberapa video ini, gua anggap menarik. Kenapa? Karena tayangnya mereka itu, jam tayang, jam tontonnya mereka lebih besar, lebih banyak daripada kreator-kreator yang aslinya bro. Kenapa? Ya karena tadi orang itu asik nonton dari satu video, durasi video katakanlah 10 menit, 15 menit, itu banyak momen-momen yang kita lihat, reaksi-reaksi orang itu yang lucu, yang apa, yang membuat kita itu bangga gitu, yang kita lihat itu senang, terhibur gitu loh. Makanya orang lebih senang nonton ke konten yang dikompilasi daripada nonton yang satu orang cuman ngomong ini gini. Ya kalau kita paham, kalau nggak paham yang bosenin. Kenapa gue bilang lebih menarik?
Kalian bisa buka nanti kreator reaksi musik Alif Bata. Di situ banyak tuh reaksi-reaksi dari yang dibuat sama teman-teman yang konten kreator konten yang Indonesia yang dibuat kompilasi. Jam tayangnya mereka itu lebih banyak daripada jam tayangnya reaksi-reaksi dari video aslinya. Seperti yang gue sebut tadi, yang dari Breakdown, dari Buddha Slim, dari Kingdom Glasses nama channelnya, itu jam tayangnya itu, jam ditontonnya itu lebih banyak yang kompilasi. Gitu loh. Itu lebih banyak. Oke, gue balik lagi ke tadi. Masalah video gue yang terhapus. Jadi gue mau ngomong apa ya? Ya sebagai pemula, mudah-mudahan ini juga bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman bahwa walaupun di video kita itu, begitu kita pada saat mengupload video, tidak ada yang tidak ada terkena hak klaim ya, nggak kena copyright, itu bukan berarti kita akan bebas, besok lusanya kita akan bebas. Enggak sama sekali. Selama itu kalau video yang kalian tayangkan itu memang video dari kompilasi atau video dari orang lain yang kalian edit sebagaimanapun bentuknya. Terus pada saat kalian upload itu tidak ada begitu upload diproses, wah tidak ada kena copyright. Terus kalian upload, terus kalian senang aja, itu jangan deh. Karena pengalaman gua kemarin, sehari, 2 hari, seminggu, mungkin sebulan akan kena. Kenapa? Karena memang suatu hari itu pasti akan ada yang nge-claim, bro. Kecuali kalau itu benar-benar video buatan lu sendiri gitu. Itu risikonya kalau kita ngebuat sebagai kreator yang membuat konten yang kompilasi dari video-video orang. Bisa aja kita diklaim. Suatu saat kita akan diklaim. Kita nggak bisa terbebas dari itu. Kita nggak bisa bebas dari kena hak itu. Mungkin nggak hari ini, mungkin nggak besok, nggak mungkin minggu ini, nggak bulan ini, nggak mungkin bulan berikutnya akan kena. Selama video kalian tayang terus itu pasti akan kena. Gue ngomong gini karena pengalaman gue begitu. Kalau gue salah ngomong, tolong senior yang channel gede, yang pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, tolong deh kasih komen-komen atau arahan lah nanti sedikit di kolom komentar saya. Tolong dikasih, biar kami pemula ini paham. Gak apa-apa nanti kalau ada penjelasan konten yang seperti itu yang kalian buat sama senior ini, buat konten yang berhubungan dengan yang gue ngomong, kasih gue, email ke gue, nanti gue akan tampilkan lagi. Nanti gue akan share ke teman-teman, nanti gue akan share ke grup-grup teman-teman. Karena ini penting buat kami sebagai pemula. Tapi gue nggak setuju kalau kreator konten yang membuat kompilasi itu disebut sebagai orang yang nggak punya ide. Kenapa? Karena ide yang untuk membuat kompilasi itu adalah ide yang cemerlang, ide yang datang dari hasil pemikiran yang sehat. Gua berpikirannya seperti itu. Kenapa gue bilang itu? Karena kompilasi yang dibuat tuh mampu menghibur orang-orang yang tadinya nggak paham. Orang yang nggak paham musik jadi paham musik. Orang yang nggak paham bola jadi paham bola.
Orang yang nggak paham magic jadi paham magic. Dan gue yakin karena konten mereka inilah diakui atau tidak diakui, dia ikut membesarkan konten originalnya, bro. Dia ikut membesarkan konten-konten original yang dia kompilasi. Karena kenapa? Karena disebutkan di dalam deskripsinya, diarahkan sama mereka. Ini loh IG-nya, di layarnya itu, di videonya itu disebutkan ini IG-nya, ini channelnya, ini WA-nya, dan segala macam disebutin masing-masing. Dan secara naluri orang yang nonton itu akan masuk ke konten aslinya. Mereka pasti akan penasaran karena yang ditonton sepotong. Nah, mereka tertarik masuk ke konten asli karena mereka nontonnya itu yang kompilasi tadi yang sepotong. Akhirnya mereka penasaran. Termasuk gua penasaran. Akhirnya gua masuk ke konten asli. Gua subscribe, gua like. Kalau ada teman-teman yang bingung, gua mau buat konten apa? Gue mau buat video yang kayak bagaimana? Mungkin gue bisa bilang, kalian coba deh bikin konten yang kompilasi. Terserah kompilasi apa aja. Musik boleh, blog orang boleh, bola boleh, motor GP boleh. Dengan satu syarat, jangan sampai kena copyright seperti yang gue alami. Karena gue langsung dapat teguran, bro, bukan peringatan loh. Gue langsung dapet teguran 1 gara-gara video gue dihapus. Dan sampai hari ini gue belum boleh nge-upload video karena gue harus menunggu 7 hari lagi. Dan masa berlaku teguran pertama gue itu 90 hari dari tanggal 12 Oktober dan akan berakhir nanti di tanggal 11 Januari 2022. Gila nggak, bro? 11 Januari 2022 baru berakhir masa teguran gue yang pertama. Itu mimpi buruk buat gue. 7 hari gue nggak boleh ngupload, nggak boleh ABCD, banyak deh di situ. Di dalam itu dijelasin sama YouTube nggak boleh. Bahkan gue harus sekolah, bro. Di situ ada kursus hak cipta. Jadi begitu gue buka detailnya, gue diarahkan ada nonton video hak cipta, terus ada kursus, ada soal di situ 4. Gue lupa soal-soalnya. Tapi dari 4 soal, jawaban gue nomor 3 salah, bro. Salahnya ini, yang tadi gue jelasin. Di situ ada pertanyaan. Apakah benar, pertanyaan nomor 3 itu, apakah benar satu konten bisa dimiliki oleh beberapa pemilik hak cipta? Pilihan jawabannya ada 2, benar apa salah? Pertanyaan apa benar atau salah satu konten itu bisa dimiliki oleh beberapa pemilik hak cipta? Itu pertanyaannya. Gue jawabnya salah. Nah, begitu gue isi semua, itu kan ada pemeriksaan tuh di bawahnya. Periksa, begitu periksa, jawaban gue nomor 3 salah, bro. Ternyata jawabannya yang betul adalah benar. Di situ ada penjelasannya bahwa satu konten itu bisa dimiliki oleh beberapa pemilik yang menjadi hak cipta. Ya contoh tadi musik, misalkan musik, hak ciptanya bisa dimiliki oleh penyanyinya. Terus hak ciptanya boleh dimiliki oleh pencipta lagunya. Terus hak ciptanya bisa saja dimiliki oleh produser lagunya. Hak ciptanya itu juga bisa juga dimiliki oleh labelnya yang nerbitin lagunya, labelnya. Misalkan Sony Musik atau apalah, Blackboard atau apalah gitu. Jadi satu konten itu bisa dimiliki hak cipta oleh beberapa banyak gitu. Nah, mungkin itulah yang terjadi sama kasus gua kemarin. Gua ngambil bola, di sini gua nggak kena, tapi di sininya gua kena gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini jangan terulang sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang membuat kompilasi yang ngambil dari video-video orang gitu, copy paste lah istilahnya gitu ya, copy paste, tapi kan pasti kita edit, kita crop dan segala macam, kita
rubah-rubah segala macam, kayak untuk orang film atau apa gitu kan, review film dan segala macam, itu pasti dirubah. Tapi itu bukan berarti kita itu aman. Begitu lolos sehari 2 hari bukan berarti aman. Suatu saat kena pasti. Kalau penjelasan gue, saya ini pengalaman yang gue dapetin dan hasil belajar gue kemarin di YouTube, karena gue langsung harus mengisi itu gitu, sebagai pemberitahuan bahwa gue udah kursus untuk hak cipta, gue ada laporannya gitu. Gue kursus, oke ini sih, di situ udah laporan, selamat Anda sudah mengikuti kursus hak cipta bla 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 gitu. Nah, kalau teman-teman seperti yang gue bilang tadi, kalian mau buat sebagai, udah daripada lu mikir nih, gue mau buat video apaan ya, udah deh, saran gue, kalau kalian mau nih, yang penting kayak ini, satu, HP, atau tapi lebih enaknya sih pakai laptop ya, atau PC. Yang penting PC atau laptop kalian itu mendukung maksud gue, speknya mendukung untuk program editing kalian. Karena kalau kalian ngedit itu berat banget bro, karena banyak video yang kalian masukin, bukan 1, 2, 3, 4 videonya. Kalau buat kompilasi bisa 5, bisa 6, bisa 7 bro, dan itu berderet di track 1, track 2, track 3, belum lagi musik, audionya, belum lagi untuk teksnya, belum lagi macam-macam. Jadi itu bisa berat banget. Nah jadi kalian harus siap sama hardware kalian, PC atau laptop kalian harus kuat, harus speknya harus bagus, biar nggak patah-patah ngeditnya, biar ngeditnya bisa enak gitu loh. Karena kalau PC kalian nggak kuat nanti, wah itu yang harusnya kalian butuhkan hanya mengedit, menyelesaikan satu editan itu misalkan 20 menit, kalian bisa selesaikan dalam 5 jam bro. Karena kalian harus nunggu gitu, karena lama. Kita mau ngetrim aja itu susah banget kalau speknya udah nggak kuat. Pindah sana sini seperti itu. Saran gue seperti itu. Kalian boleh buat konten kompilasi apa aja. Sekarang yang lagi ngetren, misalkan ya seperti yang gue sebut tadi, Mas Alibata, kalian boleh ikut-ikut kan, nggak apa-apa, bagus kan? Bersaing dengan secara sehat dengan yang sudah senior. Kalau mereka ditonton sampai jutaan, ya minimal nanti bisa ditonton yang kalian punya mungkin 1.000 atau 2.000 atau 100, 500, nggak apa-apa kan, awal. Atau kalian mau buat kompilasi bola, motor GP, atau kalau mau buat kompilasi yang ini gue yang lagi mikir ya, buat aja kompilasi podcastnya Mas Deddy Corbuzier, kan asik tuh. Kali aja bisa diambil misalkan satu kompilasi tentang ambil yang konten yang lagi bintang tamunya lagi nangis gitu. Ya udah kalian cari aja tuh di kontennya itu, di setiap konten videonya Mas Deddy, cari yang bintang tamunya nangis. Kalian kompilasi ke situ tuh. Tapi jangan lupa ntar di deskripsinya ditaruh tuh URL video aslinya gitu. Nah nanti kalau kalian nanya itu kita kena hak cipta apa enggak, gua nggak bisa jawab. Kalian boleh coba, seperti yang lainnya juga bisa. Kalian tinggal taruh sih, kasih nanti channel aslinya Mas Deddy, URL-nya aslinya, taruh aja. Kali aja bisa. Gua sih belum coba, kali aja bisa. Kalau bisa malah bagus, karena Mas Deddy kan kita ikut nimbrung, maksudnya ikut ngambil sedikit lah, ambil ujung kukunya aja lah untuk bisa ngikutin. Mas Deddy kan udah tinggi banget, ya kita bisa ngikut. Kalau Mas Deddy kan udah dagingnya, ya kita kulitnya aja gitu, ngambil kulit tulang-tulangnya aja, sesetannya aja ngikut. Kalau Mas Deddy 2 hari sehari kan udah tonton jutaan. Mungkin kalau kita buat kompilasi seminggu 2 minggu bisa ditonton 1.000 atau 2.000 orang, syukur-syukur 10.000 orang. Kenapa enggak? Nggak apa-apa, itu bagus kok. Kalau dibilang jiplak, ya. Kalau dibilang nggak punya ide, enggak. Kita punya ide, justru itu ide kok. Itu lebih susah daripada cuma ngomong gini, ini tutorial itu gua yakin orang-orang buat tutorial itu dia lihat di video ini, dia buat dalam versi sendiri lagi, dia lihat video tutorial ini, dia buat. Buktinya apa? Gue bisa ngomong contoh
cara mendapatkan 1000 subscribe dengan cepat. Sekian banyak channel itu membuat hal yang sama, isinya sama, cuman mereka rubah-rubah tuh, bolak-balik, tapi kan mereka langsung buat sendiri. Dari mana dapat idenya? Gue yakin karena mereka nonton video orang-orang juga. Mereka nonton video-video yang lain, akhirnya mereka buat, ini lagi tren ini lagi banyak peminatnya nih, gue buat deh. Mereka buat, ngomong deh, mau ngecap di situ, ngecap. Sama aja dengan kita yang buat atau kalian yang mau buat itu konten kompilasi. Sama bedanya, kalau kita buat kompilasi kita langsung ngambil dari video yang sudah ada. Tapi kalau yang lain-lain itu dia buat dalam versinya sendiri, dia ngomong dia sendiri, yang ada dalam video dia sendiri, yang ada screenshot, video screenshotnya ya screenshot mereka sendiri. Tapi idenya dari mana? Idenya pasti nonton dari channel-channel yang lain lah. Gue yakin gak mungkin mereka tiba-tiba masuk kepalanya terus mereka ciptakan itu, gak mungkin. Gue yakin gak mungkin gitu loh. Jadi gue minum dulu dah. Bisa ke kompilasi Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier bisa tuh. Kompilasi punyanya Vicky Naki bisa. Ambil yang terkenal, yang subscribernya udah tinggi. Kompilasi Baim Wong mungkin ya, Rafathar, Raffi Ahmad, atau siapa aja lah. Itu bisa dilakukan. Tapi kita bukan nyolong. Menurut gue, kita nggak nyolong kok. Kita buat kompilasi, kita ngambil 20 detik, 19 detik, 30 detik, kita sambung di adegan-adegan yang membuat orang ketawa, yang membuat orang seneng ngelihatnya kita. Tapi kita juga nggak lupa bahwa di dalam deskripsinya itu kita tampilkan URL, link video aslinya yang kita ambil, dan di videonya juga kan kita tulis juga channel aslinya ini. Bukan cuman channel aslinya si misalkan Mas Deddy tadi, kita Deddy Corbuzier podcastnya, bukan cuman URL Deddy Corbuzier doang kita ambil, tapi kita juga memperkenalkan, memberikan, menaruh di situ channel si bintang tamunya. Misalkan bintang tamunya Cak Lontong, ya di situ channelnya Cak Lontong juga kita taruh di deskripsi. Terus di layar videonya juga channelnya Cak Lontong kita taruh juga, gitu loh. Jadi nggak nyolong menurut gue. Kalau itu nyolong, itu pasti nggak akan bisa ditampilkan di YouTube. Kompilasi-kompilasi itu pasti nggak bisa lolos di YouTube kalau itu dianggap nyolong. Itu menurut gue ya. Tapi kalau ada saran, kalau yang gua katain ini salah atau benarnya, monggo bisa nanti kasih kami, sebagai pemula ini kasih kami saran bahwa yang gua omongin ini kurang, ini salah, ini apa. Kami akan sangat senang sekali mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh para senior-senior. Mudah-mudahan para senior nggak ragu lah sekedar berkomentar sedikit di kolom komentar kami. Memberi ilmu itu kan lebih baik. Memberi satu ilmu itu kan sampai seumur hidup nggak akan habis, dan jadi catatan amal yang nggak akan bisa dihapus, daripada sekedar memberikan uang, kasih uang besok belanja habis, selesai sudah. Tapi kalau ilmunya nambah terus, dari si A nanti ke si B ke si C, dan seterusnya, bergulir terus. Ilmu itu nggak akan mati. Jadi kalau senior-senior yang ilmunya tinggi, silakan kasih kami arahan. Ilmunya monggo dikasih. Nanti kami akan kupas lagi sama teman-teman, sama grup-grup, seperti dalam grup semuanya. Oke, mungkin itu aja bacotan gua malam ini.
bro. Kayaknya udah lama, gue udah aus juga deh ngobrol dari tadi. Gue kalau udah ngobrol kadang lupa waktu sih, ngobrolnya kesana kemari gitu. Ya tapi gimana, emang harus diobrolin kok. Mudah-mudahan apa yang gue obrolin malam ini, apa yang gue sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman pemula seperti gue, atau mungkin yang lain yang belum pernah videonya terhapus. Mungkin apa yang gue sampaikan ini bisa jadi ada masukan, jadi ilmu, jadi ada yang bisa, hikmah yang bisa diambil, ilmu yang bisa diambil apa yang dari gue omongin. Jadi sehingga teman-teman masih kedepannya bisa lebih hati-hati lagi, nggak kayak gue, video gue tiba-tiba dihapus sama pemilik kita. Terima kasih. Kalau ada salah kata, gue minta maaf. Kalau ada saran, masukan, atau bahkan mungkin ada cacian, makian ke gue, silakan tulis di kolom komentar gue. Gue akan terima dengan senang hati. Baik buruknya, gue akan terima dengan senang hati. Gue pamit. Terima kasih.